Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, kanti-kanti yang ada di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apalagi kan ada libur panjang. Betul. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu ko. Kemana baik ganti-ganti Pak hari ko? Apakah macak saya di rumah baik? Kalau saya sih tidak ya. Kalau saya kalau misalnya libur panjang tuh ya biasa lah ya, namanya anak muda jalan-jalan lah. Emang masih muda ya? Ada yang ngato yo. Kalau saya biasa jalan-jalan, Rani main tuh nak di rumah. Di rumah baik. Iya nia. Iya, makan tidur WC, makan tidur WC. Kan di rumah tadi belum selesai saya ngomong. Di rumah makan ti A hari pertama, makan ti B hari kedua. Masuk rumah itu macam iya, tuh. Berarti main ke rumah kanti namanya itu ya. Iya, apalagi libur panjang kok memang enak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Macam kemarin ada kita nengok berita itu ada yang pergi ke Taman Rimbo, kemana banyaknya lah, nak ke Danau Sipe, nak nengok orang apa? Ada tuh ikut lari kemarin juga kan ada lari Danau Sipe, 3 danau tuh. Ikut awak lari? Dah. Sprint 100 meter tuh lah mengesah, saya nampak katanya tadi saya tak muda lagi katanya kan. Oh iya juga ngaku akhirnya yo. Nah, kita nak kasih kabar apa bentuk ganti-ganti hari kok? Banyak nian kabar yang nak kita informasikan kepada kanti-kanti. Kira-kira nak tahu apa nak tahu banget? Nak tahunya lah. Nak tahunya lah yo. Nah, kok kanti-kanti salah seko terkait dengan hewan kurban. Presiden berbobot 818 kg. Disnakan juga intensifi pengawasan hewan ternak kurban. Dan selanjutnya kanti-kanti BPBD Provinsi Jambi siap untuk naikkan status karhutla. Nah, macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Kandi Utari, Ikol Berkabar Jambi. Selengkapnya. Nah, Rani kita kalau 4 hari kita kalau libur dah. Iya. Nah, ngomongin libur kok kita juga sebentar lagi kok nak hari raya Idul Adha. Atau ada nak berkuban kaget besok tu. Aduh. Kayak kemarin lah masih kayak minggu kemarin lah masih kuban yo. Gimiknya masih bukan minggu kemarin, dari tahun kemarin itulah. Korban perasaan pasti kan. Nah, dari 2 tahun lalu malah. Kok Rani ada informasi terkait dengan daging kok. Nak tahu tak? Nah, kok ganti-ganti di mana harga daging sapi di pasar tradisional Siula mengalami penurunan harga. Nah, hal itu disebabkan karena melimpahnya pasokan daging dari peternak lokal. Harga daging sapi di pasar tradisional Siula mengalami penurunan signifikan. Sebelumnya, harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram. Namun kini turun menjadi Rp140.000 per kilogram. Penurunan harga sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir dan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya dikarenakan meningkatnya pasokan daging dari peternak lokal yang menjaga ketersediaan stok di pasar. Salah seorang pedagang Syafrinal mengatakan harga daging sapi mengalami penurunan yang signifikan pasca Hari Raya Idul Fitri lalu. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, harga akan kembali mengalami kenaikan sepekan menjelang Idul Adha. Raya utang 6 deh, standar 14. Berarti untuk saat ini turun Pak ya? Sudah berapa lama Pak? Turunnya harga daging sapi berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya mengurangi konsumsi daging, kini mulai membeli kembali dalam jumlah lebih banyak. Dalam satu hari, pedagang mampu menjual 70 hingga 100 kg daging sapi. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jelang Hari Raya Kurban kok Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto lah nyiapi hewan kurban yang kelaginya bakal dibagikan ke kanti-kanti kita yang ada di Kabupaten Batanghari. Nah, penasaran berapa beratnya nyampe 818 kg kanti-kanti. Persiapan jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban kini mulai dilakukan seluruh lapisan warga, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di Kabupaten Batanghari ada 3 ekor sapi jenis Brahman Cross yang bakal dikubani untuk warga di Kabupaten Batanghari. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari Aprizal mengatakan, bobot sapi punya Presiden seberat 818 kg. Sapi ko dipilih karena lah memenuhi kriteria layak kurban, mulai dari bobot berat maksimal, umur yang cukup sampai kondisi kesehatan fisik pada hewan yang baik. Sekarang ini
Berat sapi ini adalah 818 kilo. Di penyerahan atau serah terima ini, sebenarnya penyerahan dari provinsi dari pusat kemarin sudah kami tekan Jambi. Jadi untuk penyerahan ini harus diserahkan oleh Pak Bupati. Kelagi hewan kurban punya Presiden Republik Indonesia ko bakal diserahi kepada salah satu pengurus masjid di Desa Pasar Terusan untuk dilakukan pemotongan pada Hari Raya Kurban. Adi Juniawan, TPLI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti masih seputar dengan jelang Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Nah, di mana intensitas pemantauan kesehatan hewan kurban semakin ditingkatkan. Hal itu digunakan untuk mengantisipasi penyakit jemberana khususnya pada sapi Bali maupun pada penyakit lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun telah menyiapkan tim lapangan untuk memonitoring berbagai persiapan guna memastikan kelayaan dan kesehatan hewan kurban. Upaya itu dilakukan untuk menjamin kelayaan hewan guna mencegah penyebaran penyakit pada hewan yang akan dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Setiadi mengatakan, petugas kesehatan hewan akan bergerak cepat bila ada laporan dari masyarakat terkait kasus penyakit ternak terutama jemberana. Saat itu penyakit jemberana di wilayah Kabupaten Sarolangun telah endemi dan menetap sehingga sudah menjadi bagian dari kondisi kesehatan ternak sapi Bali, terutama di wilayah Kecamatan Air Hitam. Dinas Peternakan juga telah menyiapkan tim lapangan lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung, termasuk persediaan obat vaksin dan vitamin. Upaya dan langkah preventif dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban, sekaligus menjaga kualitas daging kurban dan kelayaan hewan yang akan dikurbankan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Rani, memang kini kau dengan lagi nak kurban kau, hewan tuh harus dipastikan dalam keadaan sehat. Benar. Macam tuh. Hanya sampai terjangkit penyakit tadi jemberana dan juga biasa PMK juga. PMK, penyakit mulut dan kuku. Pintar. Kira ada gitu dah. Dan juga kita imbau juga kepada masyarakat yang nak berkurban tuh memang harus pastikan ya hewan kurban itulah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, mulai dari kesehatannya, beratnya dan lain sebagainya. Benar. Supaya juga lebih, kadang-kadang kan dikonsumsi banyak orang. Betul, benar tuh, nak dibagikan ke orang-orang banyak tuh kan. Nah, mudah-mudahan kita banyak dapat daging kurban. Nah, ganti-ganti jangan nak ngelelah bobo dulu tuh, naklah di depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Di antara Kabupaten Muaro Jambi memasuki masa perayaan musim, tetaplah bersama kami di Buka Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Bekaba Jambi. Kanti-kanti selama periode dari Januari sampai awal Mei 2025, BPBD Kabupaten Sarolangun mencatat puluhan titik panas yang terpantau di Sarolangun. Nah, di area Koko paling banyak di 3 wilayah yang rawan karhutlah, dan kini juga masih terdeteksi karena adanya warga yang buka lahan dengan cara dibakar. Meskipun sepanjang Januari sampai Mei 2025, wilayah Kabupaten Sarolangun berstatus waspada banjir dan longsor, tapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatat terjadi titik api yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan pantauan sepanjang Januari sampai Mei, kemunculan puluhan titik api menjadi perhatian untuk pihaknya untuk meningkati kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di musim panas tahun ko. Sebagian besar titik panas berasal dari pembakaran dan pembukaan lahan. Habis itu sisanya tertangkap ada aktivitas panas sama satelit Aquaterra macam dari cerobong asap perusahaan. Ada 22 titik hotspot. Itu dari bulan Januari sampai dengan Mei. Yang di Januari ada, Februari ada juga, di bulan April dengan Mei. Titik panas terdeteksi sebagian besar berada di daerah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan macam Kecamatan Pau, Kecamatan Mandiangin, dan Kecamatan Sarolangun dan Air Hitam. Adi Kusnadi, TPLI Jambi melaporkan. Yo, ganti-ganti BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi pada dasar yang 3 dan 4
Wilayah Kabupaten Muaro Jambi masuk pada peralihan musim dan masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi cuaca ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi curah hujan pada bulan Mei terjadi penurunan atau berkurang dibandingkan pada bulan April. Kurangnya curah hujan dipengaruhi angin timur yang mulai masuk ke wilayah Indonesia. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Wityastuti mengatakan, pada bulan April, curah hujan per desarian mencapai 100 mm. Sedangkan pada awal Mei, curah hujan hanya 50 hingga 60 mm per desarian. Masyarakat harus waspada pada desarian 3 dan 4 pada bulan Mei. Karena pada akhir bulan Mei tersebut, wilayah Muaro Jambi diprediksi memasuki pancaroba atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Pada peralihan musim, masyarakat diimbau untuk waspada pada cuaca ekstrim seperti angin kencang dan hujan yang tinggi serta cuaca yang panas hingga suhu mencapai 34 derajat Celcius. Kalau musim pancaroba seperti biasa akan terjadi peluang terjadinya iklim ekstrim, baik itu berupa angin yang kencang ataupun hujan yang mungkin sedikit lebih banyak ataupun suhu yang mungkin lebih kering dari biasanya. Jadi untuk masyarakat mohon diwaspadai untuk selalu mengikuti update informasi iklim yang diberikan oleh BMKG pada khususnya. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi juga memprediksi musim kemarau di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dimulai pada awal Juni. Sementara untuk durasi musim kemarau tahun 2025 diprediksi akan lebih singkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Diprediksi musim kemarau hanya berlangsung hingga 15 desarian yang sebelumnya mencapai 17 desarian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu ganti-ganti BPBD Provinsi Jambi siap untuk naik status karhutla. Dari sebelumnya statusnya kesiapsiagaan menjadi siaga darurat. Nah status kok bisa dinaikin kalau ada 2 kabupaten yang naikin status karhutla. Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menjadi perhatian BPBD Provinsi Jambi pas musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Daryansyah mengatakan, pihaknya siap untuk naik status karhutla dari kesiapsiagaan jadi siaga darurat pada musim kemarau tahun ko. Status kesiapsiagaan menjadi siaga darurat bisa dinaiki kalau ada 2 kabupaten yang naik status karhutla. Kini ko baru Kabupaten Muaro Jambi yang ngusuli permintaan kenaikan kasus karhutla dan masih nunggu sikok kabupaten lagi yang ngusuli permintaan kenaikan status. Bahyuni Daryansyah nambahi kalau lah 2 kabupaten yang nyampe usulan, maka BPBD bakal nikati status IKO lewat mekanisme yang berlaku, mulai dari dasar hukum, kriteria dan dukungan dari BMKG. Hampir seluruh kabupaten di Jambi menjadi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan kecuali kota Sungai Penuh, Kota Jambi, dan Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, diperkirakan kondisi panas tahun ko macam tahun 2024. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli sampai September 2025. Berdasarkan hasil rapat nasional Menko Polkam dan BNPB, ada 6 provinsi yang masuk daerah rawan karhutla, salah sikoknya Provinsi Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batanghari melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya dengan melaksanakan apel siaga dan juga simulasi penanganan karhutla. BPBD mulai melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, salah satunya dengan melibatkan perusahaan yang berada di Kecamatan Bajubang. BPBD bersama perusahaan setempat melaksanakan apel siaga karhutla dan simulasi pengendalian api akibat karhutla. Langkah itu merupakan strategi untuk penanganan cepat karhutla, terutama di wilayah yang memiliki areal perkebunan yang luas. Sekretaris BPBD Batanghari Samran Lubis mengatakan, giat itu sebagai bentuk antisipasi dini yang perlu dilakukan perusahaan guna bersiaga menghadapi musim kemarau. Dengan adanya koordinasi antara pemerintah dan perusahaan atau dunia usaha, permasalahan yang mesti kita sikapi, maka seharusnya segala sesuatu itu kita harus gotong royong agar rekan-rekan perusahaan lain untuk mempersiapkan diri untuk berperan serta dalam pembangunan di bidang
penanganan kebencanaan, mobil khusus pencegahan karhutla seperti yang dilakukan pada saat itu. Semeral berharap perusahaan dapat berperan besar dalam pencegahan karhutla agar karhutla di Kabupaten Batanghari dapat semakin diminimalisir. Ada Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang musim kemarau, hati-hati 4 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi atensi dini karhutla karena mayoritas lahannya bervegetasi gambut. Menjelang masuknya musim kemarau yang diprediksi pada bulan Juni lagi, wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rawan terjadi bencana karhutla di tiap tahunnya. Untuk itu antisipasi dini terkait kasus karhutla dilakukan lagi sama pihak terkait supaya kasus karhutla di bumi sepucuk Nipas maupun Nibuniko bisa minim. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 4 kecamatan yang dianggap rawan terjadinya karhutla, yakni Kecamatan Dendang, Bobak, Mendara Ulu, dan Sadu. Seluruh wilayah Kecamatan Niko juga dikenal punya vegetasi gambut yang luas. Meskipun belum adanya kenaikan status siaga karhutla, pemerintah setempat kini masih melakukan inventarisasi peralatan dan sumber daya manusia yang ada di sejumlah kecamatan, bahkan nak gelar rakor kesiapsiagaan, supaya seluruh peralatan dan personel damkar yang ada di setiap wilayah, baik itu punya pemerintah kecamatan, desa, perusahaan yang bisa dicek kesiapsiagaannya, sehingga kalau dibutuhi bisa dengan cepat digunakan. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kabupaten ini ada 11 kecamatan. Wilayah yang rentan terhadap kebakaran hutan lahan itu ada 4 kecamatan. Pertama Kecamatan Sadu, Kecamatan Berbak, Dendang, dan Mendara Ulu. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah Berbak dan Kecamatan Sadu. Dan Sabak Barat sebagian, karena itu berbatasan langsung dengan Dendang. Nah, itu salah satu daerah-daerah yang rawan. Nah, kami juga di BPBD antisipasi kecamatan-kecamatan rawan 4 kecamatan ini yang harus kami waspadai. Di akhir bulan Mei, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dalam kondisi musim peralihan dari penghujan ke kemarau. Meskipun macam tu, masyarakat diminta untuk tak buka dan bersih lahan dengan cara dibakar. Kelipa, TVRI Jambi melaporkan. Nah, memang ganti-ganti memasuki musim kemarau juga banyaknya daerah-daerah yang rawan terjadi karhutla. Terutama tadi itu yang bervegetasi gambut, dan untuk itu jadi perhatian kita semua supaya udah buka lahan dengan cara dibakar. Apalagi kalau kita nengok kini kok hari kok malam tadi hujan dah. Siangnya panas. Berdengkang. Itu memang kita lagi masuk peralihan musim. Namanya itu apa ya namanya? Kemarau basah. Siangnya bikin kodok hitam. Tengok. Hijau. Malamnya hujan dah, macam malam tadi hujan, di mana-mana hujan. Walaupun malam minggu ya. Jadi malam minggu yo. Nah, ganti-ganti jangan nak beli es dulu karena habis nak nupai kok kami masih bakal hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara ganti-ganti hingga akhir Mei baru 30% struktur koperasi desa Merah Putih dibentuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesaat lagi. Terima kasih kanti-kanti datuk-datuk nyai-nyai yang masih setia menyaksikan Bekaba Jambi nih. Ada berita lagi kanti-kanti terkait dengan pembentukan struktur organisasi koperasi Merah Putih di Kabupaten Sarolangun baru mencapai 50%. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terus mendorong pemerintah desa untuk mempercepat pembentukan. Progres dan kemajuan dalam pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih terus mengalami kemajuan yang signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun, hingga awal pertengahan Mei 2025 tercatat 48 koperasi desa dari 11 kecamatan telah berbadan hukum. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Sarolangun Mulyadi mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mendorong seluruh desa dan mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih hingga 31 Mei 2025. Karena Kopdes Merah Putih memegang peran vital. Selain itu, Koperasi Desa Iko juga bertujuan untuk penguatan ekonomi rakyat. Semua potensi ekonomi di desa akan digerakkan melalui koperasi dengan dukungan penuh dari pemerintah desa serta kolaborasi bersama BUMDes.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendorong percepatan dan penerbitan SK Badan Hukum dengan memfasilitasi notaris. Sementara desa yang belum melaksanakan musyawarah desa khusus akan dibantu pemerintah kecamatan untuk pelaksanaannya. Target penyelesaian hingga akhir bulan Mei itu dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam proses pembentukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih kanti-kanti di mana sekitar 30% desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai Mei kemarin lang bentuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, pembentuk Niko juga bakal terus dikejar. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Program KO menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal, meningkati kesejahteraan warga desa, dan mendukung ketahanan pangan dan distribusi kebutuhan pokok secara berkelanjutan. Dengan format koperasi berbasis potensi lokal, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang mandiri dan produktif. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ari Julian Saputra mengatakan, baru 30% atau sekitar 36 desa kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan yang lagi bentuk struktur koperasi. Seluruh koperasi desa yang telah dibentuk diminta untuk cepat selesai pembuatan akta notaris sebagai bentuk legalitas badan hukum koperasi sehingga bisa mempergunakan dana desa. Program IKO juga diproyeksikan untuk buka lapangan kerja baru, meningkati literasi keuangan warga desa, dan jadi sarana distribusi pembiayaan inklusif dari lembaga keuangan negara macam bank-bank himbara. Juga kami masih terus mendampingi di setiap desa dan kelurahan yang akan membentuk pengurus Koperasi Merah Putih ini. Koperasi Desa Merah Putih lagi bakal diluncuri sama Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli lagi, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Klipa TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti ULP PLN Sungai Penuh lah dirikan sikok stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Namun hingga saat itu minimnya pengguna kendaraan listrik menyebabkan SPKLU sepi pengunjung. ULP PLN Sungai Penuh telah mendirikan satu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. SPKLU yang berlokasi di halaman kantor ULP PLN Sungai Penuh IKO untuk menyukseskan program Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor berbasis baterai. Selain itu, SPKLU yang didirikan sejak 23 Maret 2025 juga bertujuan untuk membantu masyarakat melakukan pengisian kendaraan listrik. Manajer ULP PLN Sungai Penuh Eko Vitono mengatakan masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik masih terbilang minim. Hanya ada 8 unit kendaraan yang telah melakukan pengisian daya baterai kendaraan, yakni para pemudik yang melintas di kota Sungai Penuh dan para wisatawan dari luar daerah. Untuk per kWh, seharga 1.700 dan dapat dibeli melalui aplikasi PLN Mobile. Terdapat namanya stasiun pengisian kendaraan listrik. Ya, itu kalau penggunaannya itu harus menggunakan PLN Mobile. Jadi kendaraan listrik, mobil listrik itu kan sekarang udah banyak beredar ya kalau di kota-kota besar ya. Itu bisa melakukan pengecasan di stasiun pengisian umum kendaraan listrik. Itu kalau di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh udah bisa udah bisa datang di kantor PLN Sungai Penuh. Masyarakat hendaknya menumbuhkan kesadaran untuk menyukseskan program kendaraan ramah lingkungan sehingga dapat meminimalisasi terjadi polusi udara. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Revitalisasi gedung asrama haji yang mangkrak untuk perbaikannya masih menunggu bantuan dari pemerintah daerah. Nah, perbaikannya kanti-kanti bakal dilakukan kalau kondisi keuangan daerah kolah baik. Sehabis permasalahan gedung asrama haji, Kemenak Provinsi Jambi lagi ngusuli untuk melakukan revitalisasi gedung. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, jelasi status gedung asrama haji yang lama mangkrak dan belum juga digunakan
karena kondisi yang tak layak. Kini status gedung iko dalam pengajuan mengingat untuk permasalahan hukum lah selesai. Untuk itu Kemenak lah ngusuli ke Gubernur Jambi untuk ngasih bantuan anggaran. Dinas PUPR dan tenaga ahli diminta untuk ngitung dan bikin perencanaan terkait besaran anggaran revitalisasi. Dan saya sudah mintakan ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur juga sudah menyatakan komitmennya. Insya beliau jika keuangan daerah ini memungkinkan untuk menyelesaikan asrama haji ini. Dan kami juga sudah mengusulkan untuk pembangunan. Kalau memang ini kan butuh waktu juga kan. Sementara ini sudah mendesak. Standar pelayanan kita kan memang ya mohon maaf lah, ada ruangan yang belum punya AC gitu kan, belum ibaratnya belum standar lah. Kita juga berusaha bagaimana yang ada nih standarnya kita upgrade juga tahun depan, dan kita berusaha yang ini juga diselesaikan. Kalau memang ada bantuan dari pusat gedung ya nanti kita tinggal koordinasi dengan pemerintah daerah. Kemenak Provinsi Jambi juga ngusuli pembangunan baru atau pembaruan pada asrama yang ada karena kini situasi darurat dan banyak kamar yang belum sesuai dengan standar. Kalau dapat bantuan dari pusat, maka bakal dikoordinasikan ke pemerintah daerah. Yogi Ramadhani, TPR Jambi melaporkan. Nah, kalau kita tengok tadi tuh ada kabar yang terkait SPKLU tadi tuh, nah boleh kita numpang ngecas di sana dah. Kan ada mobil mainan tadi awak di depan. Agak jauh juga. Beda ya bukannya. Ya, tapi kita di kota Jambi. Inovasinya lumayan ya, luar biasanya lah. Di sana tuh ya udah ada SPKLU karena zaman sekarang juga udah banyak mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik. Ya kan? Tinggal kita kapan beli mobil listrik tuh. Saya nunggu awak belikan. Pastilah balik kalau kita ke Dila. Lah standby lah depan luar studio tadi itu mobil mainan. Tapi. Nah itulah saya tanya bisa ya. Bisa. Tadi juga ada informasi terkait dengan Koperasi Merah Putih. Nah, salah satu program dari pemerintah pusat tuh. Nah, tuh bagus juga tuh. Itu apa ya? Salah satu program untuk ketahanan ekonomi lokal. Benar. Apalagi untuk di desa dan kelurahan tadi yo. Betul benar. Dan mudah-mudahan kaget seluruh desa tuh bisa langsung ngurus SK itu tadi dulu. Biar bisa langsung lah pokoknya kan di desa kan banyak potensinya tuh. Semuanya lah ada kopdesnya tuh. Iya, nah kanti-kanti jangan nak bebasuhan dulu, kagi lah bebasuhan tuh. Atau nak depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lain. Di antaranya kanti-kanti pemerintah Kota Jambi siapi skema baru penanganan sampah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti, dato-dato nyenye yang masih setia menonton Bekaba Jambi tentunya dengan kami berdua yang gagah dan cantik iko. Nah kan nih, Provinsi Jambi ko yang kita kenal dak kanti-kanti ko dikenal dengan komoditas sawitnya yang sangat luar biasa. Banyak nih yang toke-toke sawit di Jambi ko. Betul lah lu? Betul. Kau ada berita ko di Kabupaten Merangin. Nah, di mana kanti-kanti luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang dikelola oleh kelompok masyarakat mencapai 71.000 hektar. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Merangin dorong 3 kelompok petani untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi mencapai 71.000 hektar. Puluhan ribu hektar itu bukan dikelola perusahaan, melainkan dikelola masyarakat sebagai kelompok petani dan koperasi. Di antaranya, ada kelompok yang sudah mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Farm Oil ISPO, yakni Desa Mekar Jaya, Desa Sungai Ula, Desa Pulau Bayor. Kabid Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Marzuan mengatakan, terdapat perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kabupaten Merangin. Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan termasuk ilegal dan tidak bisa mendapatkan sertifikat ISPO. Sampai dengan hari ini, luasan 71.000 itu dikelola oleh pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun koperasi. Ya, hari ini kita terus mendorong kawan-kawan di lembaga perkebun agar melaksanakan ISPO sesuai dengan regulasi yang ada. Sertifikat ISPO adalah sertifikat yang wajib dimiliki untuk memastikan praktik perkebunan berkelanjutan. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Merangin mendorong 3 kelompok petani lagi untuk mendapatkan sertifikat ISPO. M. Soba, TVR Jambi melaporkan.
Kabar ini ganti-ganti warga kota Sungai Penuh ngeluhi kondisi Sungai Batang Bungkal yang alami kekeringan sejak musim kemarau. Hal itu berdampak pada minimnya aliran air sungai yang ngalir di persawahan warga. Macam kola kondisi Sungai Batang Bungkal yang berada di antara Desa Gedang dan Desa Sumu Anyar, kota Sungai Penuh yang mulai mengalami kekeringan semenjak terjadinya musim kemarau. Warga setempat ngeluhi kondisi sungai ko karena berdampaknya terhadap minimnya aliran sungai ke pesawahan. Salah seorang warga, Eka Putra, mengatakan, selain kekeringan, kondisi Sungai Batang Bungkal juga lah mulai dangkal dan warga merasa khawatir karena setiap terjadinya musim hujan pasti berpotensi terjadinya banjir di wilayah Desa Gedang dan Desa Sumu Anyar. Pada sebelumnya, Sungai Batang Bungkal sempat dinormalisasi, tapi hanya sepanjang 50 meter dan kondisi tidak memungkinkan untuk bikin aliran sungai normal lagi. Warga berharapnya adanya perhatian pihak terkait untuk memperhatikan kondisi Sungai Batang Bungkal karena sungai ko merupakan akses sikok-sikoknya aliran air ke pesawahan warga. Pahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mulai nerapi kepada masyarakat sistem pengumpulan sampah berbasis masyarakat dan juga Pemkot Jambi mulai menyusun peraturan wali kota agar masyarakat berperan aktif dalam menjaga kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mulai menerapkan sistem operator pengumpulan sampah berbasis masyarakat. Sistem itu bekerja melibatkan masyarakat secara langsung berbasis komunitas dalam menuntaskan persoalan sampah. Pemerintah juga mulai menyusun peraturan wali kota Jambi terkait pengumpulan sampah berbasis masyarakat. Karena masyarakat juga memiliki peran aktif dalam menjaga kebersihan kota Jambi yang lebih baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Aldi, mengatakan, saat itu terdapat 38 unit mobil angkutan sampah yang beroperasi di kota Jambi. Namun jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan ideal pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. Pihak akan menambah jumlah armada tersebut untuk pengumpulan sampah. Kemudian sampah tersebut akan diambil langsung oleh masyarakat melalui kesepakatan bersama dengan Ketua LT setempat terkait pembiayaannya. Dengan kebijakan itu, tempat pembuangan sampah di pinggir jalan akan ditarik. Nanti dari 11 kecamatan yang ada, akan disiapkan 8 zonasi pengangkutan sampah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke Kabupaten Bungo ganti-ganti di mana Dinas Kesehatan ngeklaim angka kasus DBD selama 5 bulan terakhir di Kabupaten kok mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan, tapi warga diminta untuk tetap menjaga kebersihan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo ngeklaim cukup berhasil menekan angka kasus demam berdarah DBD sejak Januari sampai Mei 2025. Tercatat cuma 43 kasus terjadi di Kabupaten Bungo tanpa adanya KLB. Angka itu menunjukkan penurunan signifikan kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 yang tercatat nyampe 113 kasus DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bungo, Rahmat Fitri, mengatakan penurunan kasus DBD merupakan hasil dari berbagai upaya pencegahan yang masif, mulai dari edukasi warga, gerakan pemberantasan sarang nyamuk, sampai optimalisasi program 3M Plus di tengah warga. Penurunan itu juga menunjukkan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan mulai tinggi. Tapi pihak Dinas Kesehatan tetap minta warga waspada dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dengan selalu bergotong royong sekali dalam seminggu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bungo, dari 43 kasus siko sebagian besar terjadi pada budak kecil. Memasuki masa pancaroba iko, Dinas Kesehatan Bungo ngimbau warga supaya melapor ke fasilitas kesehatan terkait kalau mengalami gejala demam tinggi mendadak, nyeri sendi dan muncul bintik merah pada kulit sebagai tanda awal DBD. Moriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti kagi lah tidur siang tu yo, karena habis nempuy kok kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antara ganti-ganti, Bea Cukai Jambi musnahkan barang ilegal senilai 1,8 miliar rupiah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Kanti-Kanti masih setia menyaksikan Berkabar Jambi. Nah, Kanti-Kanti Polda Jambi akhirnya mengungkap
dalang dibalik tewasnya seorang polisi Polres Muaro Jambi di Pematang Solo, Kota Jambi. Pelaku adalah wartawan dan juga ormas yang kesal saat ditagih hutang. Nopri Aldi tertunduk lesu saat dihadirkan pada rilis ungkap kasus pembunuhan di Polda Jambi Senin siang. Wartawan salah satu media daring Iko merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Aibda Hendra Martahutama, anggota Polres Muaro Jambi, dirumai di kawasan Pematang Solo, Telanai Pura, Kota Jambi 20 Mei lalu. Kasus Iko terungkap setelah hasil autopsi menemukan ada luka akibat kekerasan di kepala. Awalnya polisi sempat kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut. Namun dari hasil olah TKP dan tempat kejadian perkara serta crime scene investigation, pelaku akhirnya berhasil diungkap. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halmuan Sarikar menjelaskan, korban tewas dipukul menggunakan barbel. Tersangka yang merupakan salah satu anggota ormas di Kota Jambi Iko kesal terhadap korban terkait perihal hutang piutang. Sesuaian dengan keterangan para saksi dan tersangka yang akhirnya mengaku bahwa yang bersangkutan adalah teman dengan korban. Nah, adapun motifnya adalah karena tersangka Nopri Ardi ini adalah korban punya hutang terhadap tersangka. Dia jengkel, lalu mereka berdua ya pada hari Minggu malam didorong. Dan pada saat itu memang tidak ada orang lain di rumah atau di TKP ini. Nah, setelah terdorong, tentunya didahului sebelumnya dengan pemukulan baik menggunakan tangan maupun sikutnya. Nah, kena ke meja, lalu yang bersangkutan korban jatuh dan diakhiri dengan pemukulan di kepala. Lalu tersangka Nopri Adi ini meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kini Nopri Aldi ditahan di rutan Polresta Jambi. Tersangka dijerat pasal 351 Junto, 338 KUHP, penganiayaan berat yang berujung tewasnya seseorang dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Di Treskrimsus Polda Jambi nangkap 2 pelaku tindak pidana emas ilegal di Kabupaten Merangin. Dari keduanya ganti-ganti, polisi nyito barang bukti 1,2 kg emas hasil pertambangan emas ilegal. Subdit 4 Tipita di Treskrimsus Polda Jambi nangkap 2 orang pelaku tindak pidana perdagangan emas ilegal di Jambi. Keduanya yaitu SMR dan AN yang merupakan warga Kabupaten Merangin. Pengungkapan Niko berawal dari adanya informasi terkait transaksi 1,2 kg emas ilegal. Dari informasi Niko, polisi langsung bergerak dan nangkap AN di Jalan Sudirman, Kelurahan Pematang Kandis, Bangko, Kabupaten Merangin. Dari tangan AN, polisi dapati 1,2 kg emas di dalam jok motor. Dari pemeriksaan AN, polisi nangkap lagi SMR yang merupakan pemberi emas ilegal tak jauh dari lokasi AN diamani. Dari pemeriksaan SMR, emas hasil petiko dikirim ke seseorang berinisial PJL di Sumatera Barat. Yang jelas nilai ini kita hitung-hitung dengan harga 1,7 itu 2 miliar berapa? 2,040 juta. 2 miliar 40 juta. Dari 1,2 kita kalikan 1.200 gram kali 1,7 ya. Ini perkalian kami 1,7. 1.700.000 angka emas ya. Kasus Iko masih didalami penyidik Subdit 4 Tipita di Treskrimsus Polda Jambi. Tersangka SMR dan AN terancam sanksi penjara lantaran melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Keduanya kini ditahan di rutan Mapolda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti, Bea Cukai Jambi musnahkan barang ilegal senilai 1,8 miliar rupiah. Barang-barang tersebut merupakan hasil sitaan Bea Cukai yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara hingga miliaran rupiah. Satu persatu barang ilegal berupa rokok, kasur, sepatu, baju bekas dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan kasur, karpet bekas dan minuman ringan dimusnahkan dengan cara dirusak.
Barang bukti yang dimusnahkan berupa 2,6 juta batang rokok ilegal dan 1.000 liter minuman keras, 250 kasur, 460 koli pakaian bekas, dan sejumlah barang ilegal lainnya. Barang ilegal itu merupakan hasil sitaan selama setahun terakhir dan bernilai 1,8 miliar rupiah. Barang-barang yang ilegal itu berpotensi menghilangkan penerimaan negara senilai 2,1 miliar rupiah. Barang ilegal itu dimusnahkan agar tidak lagi beredar untuk melindungi produk-produk dalam negeri lainnya. Sebagai community protector, pemusnahan diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bahaya peredaran barang ilegal yang kandungannya dianggap berbahaya. Memang ini barang-barang yang sifatnya adalah ilegal gitu ya. Dan satu hal yang Bapak Ibu sekalian harus ketahui, media harus ketahui, masyarakat harus ketahui bahwa kami adalah salah satu tusi kami adalah community protector. Jadi melindungi masyarakat dari barang-barang yang sifatnya memang akan berdampak kepada masyarakat. Contoh kita lihat rokok ilegal. Rokok ilegal pastinya kan kita tidak tahu ya kandungan pastinya itu seperti apa. Kemudian terkait dengan minuman mengandung etil alkohol, kita tidak tahu juga apakah itu asli atau palsu atau bagaimana, dan apakah dia masih bisa layak dikonsumsi atau tidak kan, karena mereka tidak melalui jalur yang resmi gitu ya. Kemudian kita lihat juga di sana ada banyak pakaian bekas, ya kan, pakaian-pakaian mengandung mungkin ya bakteri, virus dan lain sebagainya yang akan berdampak kepada masyarakat yang tidak tahu. Barang ilegal yang telah dimusnahkan nanti dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bea Cukai Jambi berkomitmen memberantas peredaran barang-barang ilegal. Masyarakat diminta untuk mewaspadai peredaran barang ilegal. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ketika tidak terasa Nian lah 1 jam kita nemani ya ketika... poh, tunggu lu. Wah, ada di jam ya wajar lah ya. Cayo dan Dio udah pakai jam soida. lah 1 jam kita nemani kanti-kanti yang ada di rumah. Tuh banyak yang informasi tadi yang kita sampaikan kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Apalagi takkil tadi terkait dengan ilegal-ilegal. Nah, jauhilah kanti-kanti yang ilegal-ilegal macam tuh. Iya, lanjutlah. Yuk. Oh udah, kita masih lanjut ngomong nama kanti-kanti atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Karani Utari. Dan saya Yogia Prilianto bersama kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.